Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita pada Maghrib Mubarakah ini, marilah kita mensucikan hati kita, memusatkan perhatian kita, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibukakan jalan, dibukakan rahasia-rahasianya, sehingga pada Maghrib kali ini insya Allah kita akan memperoleh berkah lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak sekalian, dalam upaya membersihkan batin kita seperti yang kita bahas hari ini, husnul khatimah. Tidak mungkin ada husnul khatimah tanpa pengenalan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa lebih dekat kepada Allah tanpa mengenali dan bahkan merasakan kedekatan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, cara yang paling cepat atau cara yang paling pendek untuk mencapai kedekatan itu, Bapak Ibu, ialah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenalinya? Tentu bukan hanya mengenalnya, tapi juga menghayati kedekatan diri kita terhadapnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, perjalanan menuju Tuhan, bait demi bait pernah kita bahas yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Nah, perjalanan menuju Tuhan di sini dimaksudkan segenap ciptaan Allah, menunjukkan berbagai namanya. Berbagai namanya mencerminkan berbagai sifatnya, sedangkan sifatnya memperhatikan zatnya, memperlihatkan zatnya, sebab mustahil sifat itu berdiri sendiri. Orang yang majzub, ya, pertama dibukakan kesempurnaan zatnya, kemudian dikembalikan bisa menyaksikan berbagai sifatnya, lalu dikembalikan kepada ketergantungan terhadap nama-namanya, lantas dikembalikan lagi menyaksikan berbagai ciptaannya. Kemudian Ibu Bapak, saya mau masuk ke sini dulu. Ya, membangun istiqamah. Nanti kita akan dalami yang tadi itu. Istiqamah itu gampang diucapkan. Kita sering menasihatkan orang agar istiqamah. Istiqamah itu bahasa populernya apa, Ibu? Konsisten, ya kan? Konsisten. Kita sering meminta orang agar konsisten, tapi belum tentu kita konsisten, ya kan? Nah, ada beberapa kiat yang dilakukan untuk mencapai konsistensi itu. Minggu lalu kita sudah membahas ini, saya tidak ulangi lagi. Mulailah dengan niat baik, husnul khatimah, dan saya akan masuk ke langkah-langkah praktis ini. Langkah-langkah praktis ini, Ibu Bapak, ya, pertama, kerjakanlah semua dengan niat ibadah. Kalau ini di fotokopi atau di copy flash disknya ini tidak mungkin bisa mengikut sertakan penjelasan. Nah, kali ini saya akan jelaskan satu persatu, enak dibaca dan pendek sekali, tetapi nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan niat ibadah. Ibu bapak sekalian, langkah-langkah yang
praktis untuk bisa kita lakukan guna mencapai apa yang kita sebut dengan istiqamah ialah kerjakanlah segala sesuatu itu dengan niat ibadah. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, ya, makan, minum, pergi ke pasar, pergi ke kantor, termasuk juga bercanda dengan keluarga, anak-anak, itu bisa bernilai ibadah. Asal itu kita lakukan semuanya dengan niat. Ya. Niat itu bertingkat-tingkat, Ibu, Bapak. Ada niatnya orang awam. Niatnya orang awam itu melafadzkan niat seperti yang selama ini kita baca. Tadi kita salat maghrib kan, usolli pada salatul maghrib, salat rakaatin lillahi ta'ala gitu kan. Saya berniat untuk salat maghrib 3 rakaat karena Allah. That's it. Sudah selesai. Tapi niat yang kita maksudkan di sini ialah apa ya? Intention. Intention itu adalah suatu intensitas niat. Intention itu artinya apa ya? Kekuatan dalam batin. Ya. Kalau niat kita itu sudah sampai kepada tingkatan yang sangat intensif, intention, niat yang sangat luhur, sangat dalam, maka segala sesuatu yang ada di sekitarnya, di sekitar kita, itu akan menjadi sangat ringan. Ya. Kalau sudah niat itu menjadi intensi, maka yang lainnya akan kecil, yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin memberikan satu ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Intention itu saya ingin meminjam istilah kebelet. Apa yang dimaksud kebelet, Ibu? Sudah sangat mendesak gitu ya, dan sudah sangat kuat. Kalau orang kebelet itu pasti sangat fokus. Saya pernah mencontohkan. Ya, seandainya ibu-ibu, bapak-bapak juga sih sebetulnya. Dibawa di masjid kita ini ada sale, diskon sampai 80%. Wah, itu pasti kita akan rebutan gitu ya. Kalau mahasiswa juga ada di bawah situ, buku-buku yang di toko mungkin harganya sampai mahal, itu bisa diskon sampai 50%. Buku-buku yang bagus, mahal-mahal, ya, itu pasti kita akan terpengaruh di situ. Atau mungkin juga ibu-ibu ada tas branded, pokoknya bermerek dari luar negeri, diskon sampai 80%, dan limited edition, terbatas pembuatannya, penciptaannya. Itu pasti kita akan fokus ke situ. Tetapi yang namanya intention, niat yang bekerja lillahi ta'ala, itu masih bisa mengalahkan semua itu, Ibu Bapak. Taruhlah di masjid ini, misalnya kita kedatangan seorang artis atau penceramah kondang sih ya. Atau mungkin ada imam besar masjid haram. Ya. Atau apapun juga kira-kira yang bisa menarik perhatian kita, itu bisa menjadi sangat tidak menarik pada saat kita sedang berada pada puncak niat, intention tadi. Ya. Saya memberikan satu contoh. Tadi kebelet itu, ibu bapak mohon maaf, kebelet mau buang air besar. Ya. Sebesar apapun daya tarik artis, sel, diskon besar-besaran itu, pasti yang dicari pertama apa? Kamar mandi kan ibu bapak? Masih ada nggak harganya artis sekawakar apa ya? Artis internasional. Sel sampai 90% pun juga itu nggak ada artinya, bukan kita mau membelanjakan, membeli itu,
Tapi yang kita cari itu adalah kamar mandi dulu. Ya. Masih ada nggak kira-kira daya tariknya yang lain itu kalau kita kebelet? Nggak ada lagi kan Ibu? Nah, itu ilustrasinya. Seandainya kita kebelet terhadap Tuhan, sekencang sekuat apapun daya tarik duniawi yang mengitari kita, itu nggak ada harganya apa-apa. Seperti yang Ibu Bapak laksanakan hari ini. Mungkin ada tamunya, mohon maaf ini jadwal Sunda Kelapa saya tidak boleh digagalkan. Mohon maaf, meeting akan datang masih ada. Kali ini saya tidak bisa rusak jadwal saya. Ya, itu ada namanya intention di situ. Jadi intention itu artinya suatu hal yang sangat priority di situ. Sangat diprioritaskan sehingga kalau kita sudah fokus terhadap yang sangat prioritas itu, maka yang lain itu enggak ada artinya apa-apa. Orang lain sangat tertarik, biarin aja, tapi kita tetap fokus kepada apa yang menjadi intensi kita. Itu yang disebut niat. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjalani hidup ini, mampu enggak kita berniat lillahi ta'ala? Intention kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan sih yang lain, tetapi fokus yang paling kuat itu adalah lillahi ta'ala. Itu yang disebut niat. Saya mau pergi ke Sunda Kelapa, tergoda, macet, nggak usah nyampe lah. Ya, ini ada buruh sedang unjuk rasa, bahaya itu. Enggak, niat saya baik, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah saya akan sampai. Karena intentionnya itu sangat kuat, nyampe itu di Sunda Kelapa. Ya. Apa yang kita niatkan, maka itu nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah kita itu dicatat oleh malaikat ya. Maka itulah nanti yang akan direalisasikan oleh Allah. Nah, kita pindah ke nomor 2. Jadi berangkat dengan positive thinking. Apa artinya positive thinking? Ini bahasa manajemen, tetapi bahasa spiritualnya bisa diganti. Positive thinking itu adalah mengukir takdir. Ya. Segala sesuatu ada di Lauhul Mahfuz. Tetapi yang mencatat di Lauhul Mahfuz adalah kita sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, innallaha kana fi auni abdi. Sesungguhnya Allah itu memihak atau berada keputusannya pada apa yang diyakini oleh hambanya. Ibu menggoreskan dalam niatnya tadi, saya harus ke Sunda Kelapa, insya Allah sore ini saya harus nyampe. Buka puasa di sana. Alhamdulillah, dengan berbagai macam tantangannya, tantangan keluarga, mungkin suami nggak mengizinkan, anak-anak juga mungkin banyak PR-nya, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali, terutama ibu-ibu. 4 hambatannya ibu-ibu, mungkin cuma 1 hambatannya bapak-bapak. Tapi buktinya ibu-ibu lebih banyak hadir ketimbang bapak-bapak. Jadi mungkin yang dilihat Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu mungkin masyarakat di sana. Tapi untuk masyarakat Indonesia pasti lebih banyak penghuni surganya itu perempuan. Karena yang paling bersahabat dengan agama di Indonesia ini adalah perempuan. Coba kita lihat. Kami punya data, jumlah majelis taklim di seluruh Indonesia itu lebih dari 200.000. Dan pada umumnya majelis taklim itu miliknya perempuan. Sangat langka majelis taklim itu bapak-bapak. Ya. Coba kita lihat. Yang paling rajin salat tahajud itu insya Allah bapak ibu-ibunya lebih banyak. Buktinya juga di Masjid Sunda Kelapa setiap kali pertemuan ya perempuannya lebih banyak. Bukan hanya di sini tapi di tempat lain juga Ibu. Kadang-kadang ada majelis taklim yang laki-lakinya itu hanya tukang hidupkan mic itu. Ya. Atau cleaning service-nya.
Semua diisi oleh ibu-ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi positive thinking kita, keyakinan dalam hati kita, itu nanti yang akan menjadi kenyataan. Kemudian yang ketiga, bahasanya sederhana, tapi nanti ini juga sangat dalam. Mengedepankan principle of identity daripada principle of negation. Apa yang dimaksud prinsip negasi, identity? Maksudnya ialah orang atau kita jadi sebagai seorang muslim atau mukmin, kita itu harus lebih mengedepankan aspek persamaan. Ya. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, melihat seseorang, maka yang harus kita kedepankan sambung rasa. Kenapa sambung rasa? Karena kita memiliki frekuensi yang sama dengan orang itu. Kita memiliki persamaan dengan orang itu. Sedikit sekali perbedaannya. Ini contohnya orang yang mengedepankan principle of identity. Jadi lebih mengedepankan aspek tasbihnya ketimbang tanzih. Ini bahasa teologi. Apa itu tasbih? Lebih mengedepankan keserupaan ketimbang perbedaan. Yeah. Lebih mengedepankan Quran ketimbang Furqan. Yeah. Lebih mengedepankan tauhid ketimbang tasyrik. Saya ingin nulis rasanya Bapak Ibu sekalian, nanti susah. Saya bantu padanan-padanannya ya. Jadi principle of identity tadi Bapak Ibu sekalian, padanannya ke bawah nanti kita bisa lihat ada tauhid, ada tasyrik, ada apalagi tadi tasbih, ada tanzih, kemudian ada Quran, ada Furqan. Jadi kalau principle of identity lebih mengedepankan persamaan antara aku dan dia, antara bapak dan ibu, antara siapapun yang memiliki identitas yang berbeda, tetapi perbedaan itu tidak ditonjolkan, yang ditonjolkan adalah kebersamaannya, kesatuannya. Maka itu adalah sesungguhnya tauhid. Ya. Jangan menonjolkan aspek perbedaannya. Aku beda dengan you, bapak ibu beda dengan yang lainnya. Maka itu lebih menekankan aspek perbedaannya, sehingga terjadilah persekutuan, pembilangan, duplikasi, ganda. Itu musyrik sebetulnya. Lebih mengedepankan perbedaan itu tasyrik. Aku lain dengan Anda. Lebih menekankan aspek perbedaan
itu menandakan adanya perbedaan yang ditonjolkan, bukan persamaan. Kalau tasbih, mutasyabihat ya, tasbih itu aspek keserupaannya yang kita tonjolkan, bukan tanzihnya, aspek distinktifnya, aspek perbedaannya yang kita tonjolkan. Nah, Quran dari kata Qur'an, Quran itu sintesa ya. Disebut Qur'anun karena mensintesakan seluruh ajaran-ajaran kitab suci yang datang sebelumnya, diramu menjadi satu kesatuan positif, intisari, plus tambahan-tambahan tertentu sesuai dengan kapasitas Nabi Muhammad sebagai akhir zaman, maka itu jadilah Al-Quran. Ya, bukan Furqan yang menekankan aspek perbedaan kitab suci Nabi Muhammad dengan kitab suci sebelumnya, itu disebut Furqanon, perbedaan atau distinction. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, istilah-istilah ini penting untuk kita fahami. Tidak berarti yang sebelah kanan itu negatif, tasyrik. Ada kalanya kita menekankan aspek perbedaannya itu. Tapi untuk kali ini kalau ingin istiqamah, belajarlah untuk lebih mengedepankan aspek-aspek tauhid, kesatuan, keserupaan, persatuan. Ya. Itu yang akan langgeng. Contohnya Bapak Ibu sekalian, persahabatan itu kan biasanya pecah karena kita terlalu mengedepankan aspek perbedaan satu sama lain. Persahabatan itu akan langgeng manakala kita selalu menonjolkan titik temu. Bineka Tunggal Ika, bercerai-berai tapi tetap satu. Apanya yang satu di situ? Warna kulitnya beda kok. Ya, pulaunya berbeda, bahasanya pun juga berbeda. Ya. Lantas apanya yang satu? Nah, kalau kita terlalu berpikir jelimet, mikro, itu seringkali kita menemukan perbedaan. Perbedaan itu cikal bakal perpecahan. Perpecahan itu cikal bakal peperangan, konflik dan seterusnya. Tapi kalau kita lebih mengedepankan aspek persamaan, nah teori jari-jari tangan Bapak Ibu sekalian, yang selalu mengedepankan aspek tasyrik, tanzih dan furqan, perbedaan, principle of negation, itu mencari larinya ke bawah. Akhirnya semakin ke bawah, coba lihat jari-jari tangan ini, semakin ke bawah itu semakin berpisah kan. Ini Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Tarik lagi ke bawah itu akan lebih mikro perbedaannya lagi kan. Muhammadiyah, NU, Wasliyah, Tarbiyah sama-sama Islam. Ya. Tarik lagi ke bawah. Ya. NU, PKB, NU P3, NU macam-macam. Tapi kalau kita larinya ke atas, itu menekankan aspek tauhidnya, tasbihnya, Qur'annya, penyatuannya, ketemu di sini nih. Nah, tasawuf itu Ibu Bapak sekalian mengangkat kita naik ke atas. Semakin tinggi kita ke atas, semakin jarak antara satu dengan yang lainnya semakin sempit, bahkan menyatu di satu ujung. Tapi kalau pendekatannya logika, akal, pikiran, mohon maaf, fikih juga, itu larinya ke bawah. Sehingga aliran perbedaannya macam-macam. Nah, kalau itu nanti di-shoot, perbedaannya itu akan semakin ekstrim. Bahkan melahirkan teroris. Semua yang tidak sepaham dengan aku kafir, halal darahnya. Boleh merampas hartanya karena itu adalah hartanya orang kafir. Itu takfiri namanya. Jadi saya kira cara yang paling bagus untuk mengamankan dunia sekarang ini perlu pendekatan tasawuf. Kenapa kok kita saling gontok-gontokan satu sama lain, sama-sama warga negara Indonesia, ya, sama-sama umat Islam misalnya, tapi nggak pernah mau kompak. Kenapa? Karena selalu turun ke bawah. Padahal kita naik ke atas itu dipanggil, ta'alau ila kalamatin sawa. Apa artinya tuh? Ayat itu kan Bapak Ibu. Ta'alau ila kalimatin sawa itu sering diartikan kesinilah
mencari common platform, titik temu. Artinya ta'alau di situ dari seakar kata dengan alin itu artinya tinggi. Ta'alau, mari kita naik ke atas, akhirnya kita akan berjumpa dalam sebuah titik. Itu maksud ayat itu. Tapi sementara ini ta'alau ila kalimatus sawa, sekalian kita bisa berbeda tapi mari kita bersatu dalam satu common platform. Itu biasanya kemunafikan. Selalu ada dusta di antara kita. Di depan kita kompak, peluk-pelukan. Baru 5 langkah setelah itu menyusun strategi gimana menjatuhkan dia. Jadi tidak ikhlas. Makanya itu ayat mengatakan ta'alau. Apa artinya ta'alau? Memang bisa berarti kemari. Misalnya kita panggil anak-anak, ta'al ya walad. Kesini anak. Tapi kalau Tuhan memanggil hambanya, tentu bukan kesini, naiklah kesini, ya kan? Kalau kita naik ke atas, makin berbeda atau makin satu? Makin satu. Nah, tasawuf itu mengajak kita untuk menjadi makin satu. Logika menganggap orang turun ke bawah makin berbeda satu sama lain. Akhirnya space dunia ini pengap. Makanya itu kalau mau tenang Bapak Ibu sekalian, datanglah ke Sunda Kelapa. Senin Kamis pasti sejuk, pasti tenang. Seperti terasa surga datang lebih awal menjemput kita kan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bukan jual kecap, jual obat. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, inilah makna-makna yang perlu kita perhatikan. Saya ulangi sekali lagi, ini baru 3 ya. Langkah-langkah praktis. Nah kalau ini poin ini, PowerPoint ini kita fotokopi, nggak muncul seperti apa yang kita jelaskan tadi kan. Kerjakan semua dengan niat yang baik, dengan niat ibadah. Bagaimana niat itu? Intention. Bagaimana kebelet terhadap Tuhan, jabatan kepala negara pun akan jadi kecil. Ya. Janji konglomerat pun jadi kecil. Kenapa? Karena ada Allahu Akbar. Nah kalau kita kebelet terhadap Tuhan, maka pasti ya tidak ada daya tariknya yang lain. Tapi kalau dibalik, kebeletnya kepada tas, sel tadi itu, Tuhannya yang hilang. Nah, berangkat dengan positive thinking, kita harus hakul yakin. Ya, maka Tuhan nanti akan mencatat lauhi mahfudnya, ini hambaku menghendaki ini, maka itu kita harus ikut ini. Jadi sesungguhnya Allah itu seperti kata Rasulullah, kana fi auni abdi, atau dalam bahasa hadis yang lain, inda dhanni abdi bi, aku selalu berada pada persangkaan hambaku. Ya, maka itu jangan pesimistik. Kalau kita pesimistik, saya nggak bisa. Akhirnya nggak bisa betul itu. Tapi kalau kita mengatakan insya Allah bisa, insya Allah pasti bisa benar. Nah, jadi biasakan diri kita, insya Allah pasti bisa, tapi jangan hilangkan insya Allahnya kan. Itu sombong tuh. Ya, kalau sudah baca insya Allah itu berarti doa. Kalau baca insya Allah itu tawadu. Kalau kita menggunakan insya Allah itu menggali parit supaya air itu nanti mengalir ke situ. Ya. Kalau kita membaca insya Allah memalingkan wajah Tuhan untuk memihak kepada kita. Kalau kita membaca insya Allah seluruh malaikat itu mendoakan untuk itu. Tapi kalau enggak membaca insya Allah, malaikat membelakangi kita. Kenapa? Karena ini manusia sombong. Kata hadis Nabi, orang yang sombong tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Mencium saja enggak bisa. Mencium baunya surga enggak bisa. Apa bisa masuk surga kalau baunya pun enggak bisa tercium? Enggak mungkin. Maka itu keangkuhan egoisme itu tidak bakalan bisa mencium bau surga. Maka itu kita biasakan mulut kita
insya Allah, alhamdulillah, masya Allah, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, innalillah, wala haula wala quwwata illa billah. Itu aksesoris spiritual. Jangan cuma gincu, lipstick ya, black shadow, mahal-mahal. Aksesoris spiritualnya muka kita itu, hiasan bibir tadi itu. Begitu melihat sesuatu yang tidak dia kehendaki, astagfirullah. Begitu mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, alhamdulillah. Ya kan? Begitu dia menjanjikan seseorang, insya Allah. Begitu melihat sesuatu yang menakjubkan, wala haula wala quwwata illa billah, atau subhanallah, dan seterusnya. Mari kita membiasakan hiasan-hiasan bibir seperti ini, maka itu nanti kita akan berteman dengan malaikat. Malaikat sangat senang sekali hamba Tuhan yang menghiasi bibirnya dengan kalimat-kalimat suci seperti tadi. Kita dengarkan suara azan. Sekarang yang keempat. Yang keempat, ciptakan kondisi batin loh, bukan kondisi lahiriah. Ciptakan kondisi batin. Allah Subhanahu wa taala memihak kepada diri kita. Hampir sama sih sebetulnya dengan nomor 2. Ya. Berangkat dengan positive thinking. Ya. Tapi kalau nomor 2 itu baru kita menuju al-qasdu ila. Ya. Sedangkan yang keempat ini itu sudah berada di dalam kita. Ciptakan kondisi batin. Kondisi batinnya itu apa? Allah memihak kepada kita. Ya. Tetapi jangan terkesan kita memaksa Tuhan agar seperti apa yang aku maui. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sudah merasa dekat dengan Tuhan, dekat dan dekat sedekat-dekatnya, bahkan lebih dekat lagi daripada apa yang kita bayangkan, maka dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala itu berada di pihak kita. Bukan lagi berada di pihak kita. Dalam bahasa malam Jumatnya, kita sudah di dalamnya dan sekaligus Dia di dalam kita. Sudah terjadi penyatuan suasana batin antara Dia dan diri kita. Nah, dengan demikian, siapa yang akan diampuni Allah? Siapa yang akan diberi pertolongan oleh Allah? Siapa yang akan disayangi Allah? Tentu lapis-lapis paling dalam di dalam dirinya kan. Nah, kalau kita sudah lebih dekat menjadi inner circle-nya Dia, tanpa diminta, maka dengan sendirinya kita sudah berada di pihaknya. Nah, ini dalam sekali. Ciptakan kondisi batin, Allah memihak kepada kita. Kalau orang sudah seperti itu tadi, sudah berduplikasi. Dalam bahasa hadisnya, kalau orang itu sudah menyatu dengan Tuhan, dia menggunakan mata Tuhan melihat, dia menggunakan telinga Tuhan mendengar, dan dia menggunakan panca indera Tuhan untuk mengindra. Bisa nggak meleset? Nggak mungkin. Ini bahasa hadis. Tentu bahasa ini harus juga dipahami lebih mendalam. Tapi poin di sini yang keempat, ciptakan kondisi batin, Allah memihak kepada kita semua. Makanya itu para sufi tidak pernah mau repot-repot itu. Kenapa mau mengurus urusan Tuhan? Tenang aja. Dia ditimpa musibah, tenang tuh. Dia dapat rezeki besar, promosi dan sebagainya, tenang juga. Tidak seperti kita, dilanda musibah, ya, apa yang terjadi? Berteriak,
Kemudian diuji kemewahan, mabuk dia. Kapan nyampainya? Yang cepat nyampe itu Bu, istiqamah itu. Apa yang dimaksud istiqamah? Pernah saya bahaskan malam Jumat itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan pintas. Jalan lempeng di depan. Itu jalan lurus. Ya kan? Kebalikannya jalan lurus, jalan pintas itu apa? Jalan yang berkelok-kelok. Itu tadi, begitu ditimpa musibah, anjlok ke bawah. Meraung-raung, meratap-ratap, menangis-nangis, memaki-maki dan sebagainya. Begitu dia dapat kemewahan, rezeki, kenikmatan, memuncak ke atas dia mabuk dia. Jadi hidupnya itu zigzag gini. Kapan nyampainya ke situ? Orang yang cepat sampai ke situ ialah orang yang apa itu istilahnya itu? Datar ya. Datar. Tidak turun, tidak mendaki, datar hidupnya. Orang yang seperti itu tidak kelihatan kalau ada masalahnya. Tidak juga kelihatan kalau dia itu mendapatkan promosi. Wajahnya tidak pernah berubah. Itu ciri-ciri orang yang istiqamah. Ditimpa musibah, sabar. Diberikan kenikmatan, syukur. Dirinya juga diapit oleh jembatan itu kan, kalau jembatan itu kan biasanya ada pegangannya kan Bapak Ibu. Ya. Sekalipun lebar jembatan itu, tapi selalu ada pagar kanan kiri pembatas. Pagar kehidupan kita itu sesungguhnya ada dua kanan kiri, itu yang kita sebut dengan ar-raja wal khauf. Lupa lagi Ibu. Raja itu apa? Optimisme. Khauf itu apa? Khawatir. Jadi kita jangan terlalu raja, tapi juga jangan terlalu khauf. Stabil kan? Nah kalau raja melulu, jangan-jangan nanti takbur. Memang sih ada ya, Nabi yang selalu menangis siapa? Dan Nabi yang selalu ketawa siapa? Yang selalu riang, selalu ketawa, Nabi Musa. Kenapa? Karena terlalu dominan rajanya. Nabi yang selalu menangis siapa? Nabi Yahya. Nangis terus. Kenapa? Kamu kan Nabi. Iya, tapi manusia biasa. Siapa tahu yang sekecil-kecil itu dosa saya tidak termasuk yang diampuni Tuhan. Takut ya. Tapi Nabi Musa, insya Allah siapa yang diampuni Tuhan kalau bukan kita? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kok. Tuhan tidak pendendam, bahkan Tuhan Maha Pemaaf. Jadi sangat optimistik, nggak ada beban, ketawa, fresh. Ya. Mana yang baik? Ya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kadang nangis-nangis kecil ketika Ibrahim anak laki-laki sematawayangnya itu meninggal, nangis tapi tidak meraung-raung. Ketika ia bercanda dengan istrinya, semua istrinya, itu juga pintar loh Nabi untuk bercanda. Kalau kita baca hadis, romantis juga tuh Nabi Muhammad SAW itu. Ya. Jangan dikira Nabi itu hanya serius, enggak. Pernah kita jelaskan kan? Hadis Bukhari, Muslim, sahih itu hadis satu. Mengundang seniman Habasyah datang. Datanglah seniman Habasyah itu, kira-kira kalau kita di Indonesia itu seniman anak-anak Jogja itu kan banyak kreasi seninya itu. Panggil anak-anak Jogja, Sunda Kelapa. Ya. Masjidnya Nabi
Di situ ada Aisyah. Sementara seniman itu beraksi menunjukkan kebolehannya di masjid. Kan di situ kan masjid merangkap sebagai aula serbaguna kan. Nabi membuka serbannya karena menyaksikan istrinya sangat serius menikmati musik. Nabi kira-kira ya dari samping dia kalungnya begini. Dia tutup matanya Aisyah dengan menutup serban. Kira-kira apa? Aduh abang. Bercanda. Jadi romantis juga Rasulullah SAW itu. Jadi jangan dikira Nabi itu tegar, apa serius. Enggak. Ulama besar kita juga, Masya Allah. Seperti Imam Abu Hanifah yang ulama yang sangat tersohor itu. Makanya disebut sebagai imam mazhab Abu Hanifah yang pertama itu. Itu di dalam Tarikh Baghdad dan Syajarus Zahab itu disebutkan. Ya. Abu Hanifah itu bukan ulama fikih. Dia adalah pemborong. Dialah yang memenangkan tender pembangunan benteng Baghdad, kerajaan Abbasiyah, dan Muawiyah itu kan pernah menjadikan Baghdad itu ibu kotanya. Ia membangun benteng pertahanan keliling Baghdad itu. Perusahaannya, kalau bahasa kerennya sekarang ini ya, perusahaannya Abu Hanifah. Sampai studi banding ke Mawara An-Nahar, transaksinya itu di Asia Selatan, Asia Tengah. Studi banding benteng yang kokoh seperti mana sih? Yang membuat benteng itu Abu Hanifah radhiyallahu an. Abu Hanifah itu kalau kita baca kitabnya, subhanallah, dalam sekali, jelimet sekali buku fikihnya. Tapi sebagai seorang pemborong, tentu perhitungan bangunan fisiknya sampai sekarang masih ada poin-poin bentengnya itu utuh. Walaupun sudah berapa kali Baghdad itu hancur. Hancur pada saat Hulagukan. Hancur pada saat Amerika kemarin. Baghdad itu paling sering hancur. Ya, paling tidak sudah 5 kali hancur Baghdad itu. Ya, Mesopotamia kalau kita baca sejarahnya 4.500 tahun yang lalu. Ya. Hancur di masa Bilalama, hancur di masa Hammurabi, hancur pada masa Assyria, hancur pada masa Hulagukan, hancur lagi pada masa Amerika, hancur lagi oleh ISIS sekarang ini. Kasihan tuh nasib Baghdad itu. Kota yang paling sering hancur. Jadi benteng-benteng pertahanan, manuskrip dan peninggalan sejarah hampir kita tidak temukan lagi. Padahal peradaban Baghdad itu lebih tua daripada Mesir kuno. 3.000 tahun sebelum Masehi, berarti sekarang 5.000 tahun. Hammurabi itu 4.500 tahun sebelum Masehi, berarti 6.500 tahun dari sekarang. Nanti kalau yang di Gunung Padang ini betul-betul itu ditemukan, maka peradaban dunia paling tua yang bisa ditemukan oleh para saintis itu yang di Jawa Barat itu. Nah, sekarang ramai itu dari Prancis, dari Meksiko menemukan bahwa memang ini bukan buatan, bukan alami, tapi ini memang pernah ada peradaban besar di pegunungan Gunung Padang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir bereskan terlebih dahulu masalah yang ada di rumah. Dalam Al-Quran disebutkan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi yang paling pertama kita diminta bereskan rumah tangganya dulu. Baru bicara tentang masyarakat. Baru bicara tentang bangsa, negara, dunia dan sebagainya. Ya. Kalau rumah tangga kita berantakan, tidak ada ketentraman, tidak ada keakuran begitu, bagaimana bisa menjadi teladan masyarakat? Ya.
Di sini kita dinasihatkan, jika ingin menghendaki kehidupan yang istiqamah, perbaiki suasana batin di dalam rumah tangganya. Karena kalau rumah tangga itu berantakan, Bapak Ibu sekalian, sampai ke masjid Sunda Kelapa pun gak bisa khusyuk. Masuk kantor pun juga gak bisa konsentrasi. Pergi dinas di luar pun juga tidak bisa tuntas. Kenapa? Alam bawah sadarnya didominasi oleh problem rumah tangga. Maka itu nasihat yang paling bagus di sini adalah perbaiki rumah tangganya. 500 ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu sekitar 90% ayat rumah tangga. Hanya 10% ayat-ayat negara dan masyarakat. Nah, ini kan disebutkan di sini. Jangan kita bermimpi mau menciptakan masyarakat ideal, negara ideal di atas rumah tangga yang berantakan. Indonesia sekarang ini termasuk sangat memprihatinkan karena setiap tahun persentase perceraian itu statistiknya naik. Sekarang sudah 12% perceraian setiap tahun. Ya. Jadi yang kawin di Indonesia itu 2 juta pasang. Ya. Tapi yang cerai adalah 215 ribuan pasang. Jadi berapa itu? 10% lebih kan? Nah, jangan-jangan nanti lebih banyak perceraian daripada perkawinan. Akibatnya apa yang akan terjadi? Masyarakat broken home. Anak-anak yang broken home itu nanti lebih banyak menjadi anak nakal ketimbang anak soleh. Nah, ini warning buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa 1 sampai 5 ini untuk minggu ini kita amalkan. Kan ini banyak nih, ada berapa ini? Ada 22 poin yang kita akan bahas. Kita cicil malam ini baru 5. Insyaallah minggu akan datang kita akan lanjutkan nomor 6 dan seterusnya. Insyaallah dengan demikian 22 poin ini, kalau ini bisa kita amalkan, istiqamah dalam hidup ini akan insyaallah terwujud. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.